Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan bertemu kembali pada pembelajaran matematika pada materi operasi hitung bilangan bulat. 2 hingga 3 minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat juga, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, namun pada hari ini kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat juga. Kelanjutan dari sebelumnya kalau sudah kalian belajar menjumlah, mengurang. Nah, hari ini kita akan belajar mengalikan dan membagi bilangan bulat. Baik, berikut materinya untuk kalian. Ya, perkalian bilangan bulat. Nah, perlu dicatat bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Artinya, jikalau A dikali B sama dengan B dikali A itu senilai. Baik, kita lihat contoh yang pertama, positif dikali positif. Jika kedua bilangan yang bertanda positif, kedua-duanya dikalikan, maka hasilnya positif. Contohnya 2 kali 6 sama dengan 12, 8 kali 3 sama dengan 24. Baik, menurut Ibu juga kalian kalau untuk positif kali positif pasti tidak ada masalah ya, sudah hebat semua. Ya, dulu sudah belajar di kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2. Ya. Baik, yang berikutnya, jikalau kedua bilangan berbeda tandanya, yang satu bernilai positif, satunya bernilai negatif, atau yang satu bernilai negatif, satunya dikalikan dengan nilai positif seperti ini, maka hasilnya pasti negatif. Contoh yang pertama, 12 dikali negatif 6 sama dengan negatif 72. Baik, contoh yang kedua, negatif 8 dikali 3 sama dengan negatif 24. Kembali kalian ingat-ingat lagi, ternyata jikalau suatu bilangan yang bernilai positif dikalikan dengan salah satunya bernilai negatif, maka hasilnya pasti negatif. Baik, berikutnya yang C, ini negatif dikali negatif. Nah, jika kedua bilangan bertanda sama, negatif, dan dikalikan juga dengan bilangan yang bernilai negatif, maka hasilnya pasti positif. Baik, contohnya negatif 2 dikali negatif 6 sama dengan 12. Negatif 8 dikali negatif 3 sama dengan 24. Ini sebetulnya juga kebalikan dari yang ini, bilangan berbeda tanda. Contohnya ya, kita coba. 12 dibagi 6 sama dengan negatif 2. Kemudian 12 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 6. Jadi, jikalau salah satunya nanti itu bernilai negatif, hasilnya negatif. 12 dibagi negatif 6, hasilnya negatif 2. Baik, Ibu rasa untuk perkalian tidak ada masalah, tinggal kalian seperti kalikan aja seperti biasa, tinggal kamu perhatikan tanda negatifnya. Jikalau salah satu saja yang dikalikan itu yang bernilai negatif, maka hasilnya bernilai negatif. Jika kedua-duanya negatif, hasilnya pasti positif. Baik, berikutnya pembagian bilangan bulat. Ya, yang pertama positif dibagi positif. Ini juga Ibu rasa kalian tidak ada masalah, sudah belajar di kelas sebelumnya. Jikalau bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, pasti hasilnya positif. Ya, tinggal seperti ini. Baik, berikutnya pembagian bilangan positif dibagi dengan negatif atau bilangan negatif dibagi dengan positif. Syaratnya jika kedua bilangan berbeda tanda, salah satunya bernilai positif atau negatif, maka hasil pembagiannya negatif. Contoh yang pertama kita lihat, 27 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, ini kembalikan sama yang tadi, yang perkalian. Coba kita cek. Kalau negatif kali negatif tadi hasilnya apa? Ya, benar. Pasti nilainya positif. Ya, sehingga
negatif 3 dikali negatif 9 hasilnya 27. Sehingga kalau bilangan positif kamu bagi dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, berikut kita lihat lagi yuk yang contoh kedua. Negatif 16 kamu bagi dengan angka 4, sehingga hasilnya negatif 4. Nah, kalau kamu kalikan juga seperti itu. Negatif 4 dikali 4 sama dengan negatif 16. Berikutnya contoh ketiga, negatif 35 dibagi 5 sama dengan negatif 7. Begitu seterusnya. Yang perlu kamu ingat, jikalau salah satu pada soal ini mengandung nilai negatif, maka hasilnya negatif. Bagaimana jikalau yang dibagi dan pembaginya adalah negatif? Ya sama seperti tadi, hasilnya menjadi positif. Negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Kita buktikan, cara membuktikannya begini. Hasil kamu kalikan dengan pembagi. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Jadi berkebalikan sama perkalian tadi ya. Baik, contoh kedua. Negatif 28 dibagi 4 sama dengan, kalau kamu hafal perkalian, 28 dibagi 4. 4 dikali berapa sih supaya menghasilkan 28? Ternyata 7. Setelah kamu dapat angka 7, kamu lihat lagi yang dibagi dan pembaginya bagaimana. Kedua-duanya negatif sehingga nilainya positif. Baik, contoh ketiga. Negatif 375 dibagi negatif 5. Ini kamu indahkan dulu loh ya. Tanda negatifnya diindahkan dulu, sehingga kamu akan membagi menurun seperti biasa. 375 dibagi 5 sama dengan, kamu akan membagi 3 dibagi 5, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh karena lebih rendah. Kita ambil lagi satu angka, 37 dibagi 5, bisa nggak? Ya, pinter, bisa ya. Berapa yang mendekati habis? Kalau bisa kamu habiskan, kalau enggak bisa yang mendekati habis aja. Berapa? 7. 7 kali 5 sama dengan 35. Kemudian kurangkan 37 dikurang 35 sama dengan 2. Kamu letak 2. 2 dibagi 5 bisa enggak ya? Tidak bisa karena lebih kecil, sehingga kamu turunkan lagi 5 berikutnya. 25 dibagi 5 bisa enggak? Ya, sip, pinter. Bisa ya? Berapa hasilnya? 5. Baik, kita cek betul atau tidak sih. 5 kali 5 sama dengan 25, sehingga dikurangkan hasilnya 0. Ternyata negatif 375 dibagi negatif 5 sama dengan 75. Sekarang kita lihat, kedua ini negatifkah? Atau salah satunya sajakah yang bernilai negatif? Atau kedua-duanya bernilai positif? Ternyata setelah kalian amati, kedua-duanya yang dibagi dan pembagi adalah bernilai negatif. Sehingga ingat-ingat syaratnya, jika kedua bernilai negatif kedua-duanya, maka hasilnya positif. Ya gitu deh, mudah kan? Baik, sama saja seperti yang lalu. Ada penjumlahan, ada pengurangan, selalu diingat syarat-syaratnya sehingga mempermudah saat kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh ibu berikutnya. Baik, mudah-mudahan kalian semuanya lebih paham lagi. Untuk itu ibu akan mengetes kalian deh, sudah paham atau belum? Baik, kalau kalian paham, nantinya pasti kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Nah, tuh soalnya yuk. Baik, ini soalnya. Ya, silakan bekerja, selesaikan soal berikut dengan menggunakan cara bersusun. Baik, harapan ibu kalian bisa mengerjakan soal 1 sampai 10 ini dengan giat, dengan semangat, dengan pemahaman yang lebih. Jikalau kalian tidak terlalu paham atau belum terlalu paham, silakan kembali buka video-video ini, simak lagi, kemudian pahami lagi. Pasti kalian the best deh semuanya. Mudah-mudahan semuanya paham dan dapat menyelesaikan soal ini dengan baik. Itu saja dari ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.